Baik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam konsep dasar untuk online privacy ya. Untuk memahami masalah tentang privacy online, kita harus lebih paham dulu beberapa konsep dasar. Yang pertama, privacy itu sebenarnya adalah hak individu. Oke. Hak individu untuk tidak diawasi, hak individu untuk dibiarkan sendiri. Nggak boleh orang lain mutusin buat gue gitulah ya. Jadi kayak gitulah sikapnya privacy. Oke. Nah, kalau information privacy itu berarti apa? Hak untuk mengendalikan informasi saya sendiri. Ya, jadi mengetahui apa yang dikumpulkan oleh situs e-commerce gitu ya. Kemudian juga hak untuk kita mau ngapain gitu ya, apa ini boleh diapain sih data ini, kemudian hak untuk menyimpan informasi pribadi dengan aman, ya kita harus cek gitu ya. Ya sebenarnya gimana kita sih, gimana kalian sih? Sekarang memang terlalu banyak kejahatan ya, jadi saya sendiri ada cemas-cemas gitu ya. Tapi pada saat yang sama everybody is doing this ya udah gitu ya, kadang-kadang kita ya itulah bingung ya. Oke. Terus selanjutnya proses hukum sebagaimana yang diwujudkan oleh doktrin Fair Information Practice, berarti kita itu sebagai seseorang individu itu punya hak, kita mau opt in atau opt out. Opt in itu berarti kami daftar, kalau opt out itu berarti kita keluar dari daftar itu nggak mau gitu ya. Nah ini kalau menurut saya ada bagusnya kalau kita ada keluarin opsi untuk tidak untuk opt out. Oke, yang isi berikutnya adalah public dengan private. Nah, kalau konsep privasi itu memang berbeda di public dan private ya. Private itu swasta ya. Kalau public biasanya privasi itu dilindungi oleh dokumen pendiri ya. Kalau di sektor swasta privasi itu kurang didefinisikan. Memang biasanya hanya muncul aja gitu di situs atau apa, tapi saya nggak tahu nih soal penegakannya gitu ya, kadang-kadang ini jadi isu juga. Oke, nah data yang dikumpulin itu biasanya apa aja? Inilah ya contohnya. Udah biasa kan, kamu pasti ngisi ya. Nah kalau di Indonesia Social Security Number itu kayak nomor KTP ya, kayak nomor KTP. Cuman kalau di sana Social Security Number itu kayak nomor ini gitu ya, nomor apa, bahayalah, penting banget gitu ya. Kayak saya sendiri, karena saya pernah tinggal di sana, saya punya SSN dan saya selalu takut gitu kalau SSN saya itu sampai tercecer, itu gawat karena orang bisa pretending dia itu saya gitu ya. Jadi tuh, nah kita bisa lihat lah di sini ya, ini mah normal-normal, nomor kartu kredit juga ya kan suka di save ya. Kalau di Amerika kebetulan seperti ras gitu ya, gender itu banyak protection. Tapi kalau kayak di Indonesia, oh well gitu ya. Di sini mah terus terang nggak ada proteksinya lah, yang kayak gituan ya. Oke, jadi kalian pikirkan aja kalau memang nggak harus diisi ya, kamu nggak mau bagian info itu ya nggak usah gitu ya. Oke, terus ada banyak ya hukum untuk proteksi privasi. Kebetulan nggak di Indonesia juga pastinya ada ya. Cuman aku merasa kayaknya kita tidak se-strict itu dan ya sebenarnya isunya selalu di penegakan ya. Nah kalau di Amerika ini saya ceritakan sedikit, hak privasi online bisa berasal dari undang-undang, Constitution itu undang-undang ya. Terus ada tort law, ada federal law ya. Federal law itu untuk negara pusatnya ya. Jadi kalau kalian mikirin, mungkin kalian kan juga ngikutin ya pemilihan presiden. Jadi si Presiden Trump itu federal. Oke, kalau yang di setiap state, setiap negara bagian itu, misalnya Washington, California, nah itu tuh ada pimpinannya sendiri. Nah itu adalah state law biasanya yang berlaku. Jadi kalau kayak di Indonesia, kita ngomongin negara Indonesia gitu ya. Terus tapi ada hukum-hukum yang berlaku di Jawa Barat, di Bandung, di Kabupaten Bandung Barat gitu ya. Kayak gitu tuh. Ya, yang pasti ini ada berbagai law, mungkin kita sendiri nggak usah tahu-tahu amat gitu dalamnya ya, tapi ya kalau misalnya kalian sampai menjual produk ke daerah sana ya kalian aware aja lah dengan berbagai hukum ini. Kemudian kita juga ada hukum proteksi privacy itu pengaturan mandiri oleh industri bisa ya kan, kalau industri itu ada industri alliance. Mungkin contohnya kalau di Indonesia pengusaha produsen kulit dan produsen sepatu kulit misalnya gitu ya, ada ini real ya, ada saya ingat-ingat ada deh, benar ya, kulit dan pokoknya ada lah itu ya. Jadi itu bisa dibilang yang kita sebut konsorsium, mereka itu berkolaborasi, bekerja sama supaya mereka bisa bikin peraturan sendiri. Nah kalau kayak saya, karena saya di
di yang kebetulan perusahaan fitness yang tempat saya bekerja itu kita itu jual license. Nah, jadi license itu ada loh pengaturannya ya khusus. Jadi ada konsorsium license. Jadi karena ada itu ada pengaturannya. Nah, terus mungkin kalian bertanya-tanya, terus kamu emangnya harus ikut, Bu? Ya enggak juga, itu actually it's like an option gitu ya. But at the same time, kenapa mau masuk situ? Soalnya biasanya mereka akan bantu kita. Kalau ada kesulitan, kalau ada ya ada pasti benefitnya gitu ya, seperti itu. Oke. Jadi industri alliance itu sebenarnya biasanya fokusnya pasti banyak keuntungannya. Ya tinggal kita kaji aja lah, kalian putuskan ya. Oke, terus solusi teknologi yang meningkatkan privasi ini termasuk spyware, pop-up blocker gitu ya, pop-up blocker, email security, secure email, emailer anonim ya, penjelajahan itu ya, incognito nih, penjelajahan anonim tuh ya, incognito, browser, terus cookie ya, terus penghapusan file disk dan seterusnya ya. Oke. Nah sekarang kalau intellectual property right, kita lihat ya ada beberapa ya. Yang pertama copyright law. Copyright law itu kayak misalnya kita nulis buku, kalian ngegambar kartun gitu ya, desain gitu ya. Nah itu bisa kita masukkan untuk pengurusan copyright dan bisa dilindungi selama minimal 70 tahun. Nah sebenarnya itu tidak akan bisa melindungi ide karena kan orang tetap lihat. Ya, tapi itu bisa dibilang seperti kayak orang nggak boleh menduplikasikan atau menjual lagi, mengambil keuntungan dari situ. Ya, ini di Indonesia kita istilahnya haki ya, hukum kekayaan intelektual gitu. Oke. Nah kemudian yang kedua DMCA. Nah ini nih, kalau DMCA itu kayak kalian perhatiin nggak kalau DMCA itu kebanyakan apa? Lagu, video, ya, Digital Millennium Copyright Act. Nah, ini sebenarnya upaya besar pertama menyesuaikan dengan era internet ya. Jadi ini DMCA itu berlaku ke seluruh dunia. Jadi aku juga kapan itu ya, aku cerita nggak ya bahwa aku bikin video untuk Facebook Ads, gila nggak bisa dipromote, ada yang jadi ada bagian di mute. Oh kemarin juga sebetulnya kelas ini ya, saya lupa kelas ini saya pasang, saya upload, wah ditulis maaf itu di mute kan untuk bagian lagu yang itu eye, lips, and face. Baiklah. Jadi aku itulah kehebatan deteksi itu ya. Tapi aku memahami why. Cuman pada saat yang sama, wow, ini kita harus aware loh ya untuk semua perlindungan ini nggak boleh lalai dan juga jangan usahakan tidak merugikan orang lain. Paten ya. Nah kalau paten itu memberikan pemilik paten monopoli eksklusif atas ide-ide di balik penemuan selama 20 tahun. Paten itu sederhana, paten itu sangat beda ya dengan hak cipta. Karena biasanya ada paten cara pembuatan, bisa paten cara pembuatan, bisa paten barang jadinya gitu. Ya jadi ada gitunya sih. Kalau berdasarkan undang-undang paten itu bisa mesin, bisa produk, bisa komposisi materi, misalnya apa Coca-Cola gitu ya, misalnya itu komposisinya apa gitu ya, itu kan rahasia ya, bisa dipatenkan, kemudian metode pemrosesan dan lain-lain. Nah biasanya untuk mendapatkan paten, pemohon itu harus menunjukkan bahwa ini teh inovasi gitu, invention, new invention gitu ya, asli baru terus tidak terlihat sebelumnya. Nah sebagian besar penemuan yang memungkinkan internet dan e-commerce tidak dipatenkan oleh penemuan. Nah jadi Oke, ini berubah pada tahun 1990, ternyata udah mulai mengajukan paten perangkat lunak. Emang susah sih. Kayak sekarang kita bikin program aja bisa dibajak, gitu ya. So, it's so many things. Oke, selanjutnya, oh ya saya jadi lupa ya soal paten ini, saya jadi ingat gini. Kita kan lagi pandemi COVID. Itu kan perusahaan itu kalau kamu lihat berapa banyak yang lagi bikin vaksin. Actually they are competing against each other dan nanti they will make patent ini. Kalau udah works make a patent online udah nggak bisa jual dengan formula yang sama, gitu ya. Wajar, yes. Kalian bayangkan itu berapa besar uang yang mereka habiskan. Unimaginable lah buat kita, ya unimaginable. Dan terima kasih gitu mereka mau melakukan hal itu, meresikokan. Karena mereka nanti akan meraup pendapatannya itu dari pembuatan paten. Oke.
Baik, selanjutnya trademark. Nah, kalau trademark itu kita ngomongin brand, merek ya. Jadi ini, sorry meren gambarnya kurang jelas, tapi misalnya Mercy, ada LV, ada Prada, ada apa nih ya nih di sini. Ya, trademark protection itu ada di tingkat kalau di Amerika di tingkat federal dan negara bagian. Hukum merek dagang melindungi publik di pasar dan memastikan bahwa ia mendapatkan apa yang dibayar dan ingin diterima, dan juga melindungi pemilik dan yang telah menghasilkan waktu, uang, dan energi. Ya, jadi it's great ya ada perlindungan ini. Kalau enggak orang nggak mau innovate dong, ngapain? Malas gue ditiru terus gitu. Ya, jadi itu. Oke, kalau federal trademark secara khusus itu bisa diperoleh dan digunakan untuk perdagangan antar negara bagian. Jadi kalau dipakai di beberapa negara bagian banyak, lebih baik sih mengurusnya paten negara gitu ya. Jadi bukan cuma bagi daerah tertentu. Oke, nah jadi ini harus hati-hati juga. Saya nggak tahu kalian nanti akan berkecimpung di mana. Kalau di Indonesia, saya merasa sebenarnya untuk merek itu kita tinggal ke notaris, terus kita tapi pastikan semua rancangannya udah siap, terus ke sana nanti si notarisnya akan bantu kita untuk mengurus seperti itu sih, ya nggak gila-gila amat sih. Oke, kalau misalnya kayak copyright buku itu biasanya kita dengan mendaftarkan ISBN dulu, ISBN, terus nanti bisa sih ngurus hak cipta juga, ya. Merek ini contohnya ini. Oke, nah selanjutnya trade secret. Trade secret law ini berarti melindungi kekayaan intelektual yang berhubungan dengan prosedur bisnis, proses, formula, dan pembuatan. Nah sebagai contoh ini Coca-Cola, open happiness ya. Oke, Coca-Cola itu hebat banget ya. Apa mereka itu formulanya itu benar-benar cukup apa namanya adiktif gitu ya, adiktif ya. Jadi saya tahu tidak begitu baik gitu ya buat kesehatan, tapi kadang-kadang pengen juga karena memang cukup mencandu gitu ya. Dan mereka karena memang ada kokainnya ya katanya ya kalau Coca-Cola. Tapi yang pasti ini kandungannya itu dirahasiakan dan itu hak mereka karena kan itu melindungi mereka. Ya. Selanjutnya governance. Nah untuk governance ini menyangkut dengan law, oh ya pengaturannya ya. Nah sekarang pertanyaannya pengaturannya siapa sih yang sebetulnya mengontrol e-commerce dan elemen yang akan dikontrol itu apa, bagaimana kontrol itu akan diterapkan. Nah sekarang kita lihat bahwa kebijakan itu modenya sekarang mix sih, pengaturan mandiri, badan teknis, kebijakan internet, ya banyak masih agak belum benar-benar materialize ya kalau aku sih ngerasa. Bagi di Indonesia suka banget. Mungkin Indonesia itu bisa lah gitu bikin-bikinnya, tapi enforcement it's really hard gitu ya, merasa susah sekali ya. Ya gini aja lah, kayak sekarang ya udah ada loh yang melakukan penipuan dengan brand yang di perusahaan saya gitu ya. Jadi ngaku-ngaku gitu ya, makanya kita terus wah kata saya gawat gitu ya. Padahal kalau brand di tempat saya yang buat fitness itu udah registered trademark ya, tetap aja ada ya gitulah Indonesia ya. So we have to know it's there ya, tapi kita setidaknya kalau kita punya proteksi ya masa lebih kita punya hak gitu untuk fight gitu ya, itu aja sih. Oke, sekarang saya mau ngomongin pajak sedikit ya. Kalau saya nggak tahu ya kalau di teknik industri belajar pajak nggak, tapi saya kasih sedikit lah orientasi gitu ya. Nah ini ya, sebenarnya untuk perpajakan tuh ada nih aturannya, saya udah kasih link, saya juga ada beberapa link di CLS ya. Ada beberapa peraturan untuk pelaku e-commerce ya. Yang pasti sebenarnya perusahaan pemerintah juga berusaha keras gitu ya. Mereka bilang bahwa harus punya NPWP, mau penyedia maupun penjual ya. Terus penyedia kalau misalnya Shopee, Topet gitu ya. Nah, berarti mereka itu adalah penyedia platform. Nah, sebagai penyedia platform, mereka harus punya NPWP, terus mereka harus pengusaha kena pajak. Nah, mungkin kalian nggak terlalu familiar dengan istilah ini, tapi kalau yang disebut dengan pengusaha kena pajak, itu berarti kamu punya kewajiban untuk melaporkan seluruh penjualan kamu, 10%-nya itu sebagai PPN harus disetorkan kepada pemerintah. Gitu. Ya, jadi
it's really not small ya, 10% it's large ya. Aku mau bilangin, mungkin kalian mikir aduh 10%, no, it's actually very big. Jadi kalian bayangkan lah, kalau kalian punya revenue 1 miliar, kamu berarti harus nyetor berapa? 100 juta. Ya, banyak kan gitu ya. Mungkin kalau kamu mikir aku kan pendapatannya 10 juta ya, tetap aja 10 juta sejuta. Berarti kamu udah berkurang tuh keuntungannya dalam jumlah yang cukup besar ya. Jadi tapi they try gitu ya. Tapi aku merasa kelihatannya kita masih susah nih penegakannya. Ya. Nah, untungnya ada peraturan, ini memang berlaku secara umum ya. Yang nomor 3 ini sebenarnya secara umum loh. Mau usaha apapun, e-commerce, non e-commerce, peraturan di Indonesia adalah kalau sebuah perusahaan atau sebuah ya kayak kalian lah pengusaha kecil-kecilan gitu ya, enggak mencapai penjualan di atas 4,8 miliar setahun, itu kamu bisa menggunakan pajak final, yaitu cuma 0,5% omset penjualan. Puji Tuhan ya, kalau 0,5% itu berarti kecil banget. Kalau misalnya kalian mikirin berapa 1 miliar, kalau 10%-nya 100 juta. Kalau 1% berarti 1 juta 10 juta ya 1%. Nah berarti kalau 5% 5 juta. Oke lah ya. Puji Tuhan tidak terlalu memberatkan. Nah, oh iya saya jadi lupa. Baru-baru ini keluar si undang-undang yang baru tuh. Ya. Undang-undang apa? Kerja itu. Kok jadi lupa. Itu pokoknya Presiden Jokowi baru tanda tangan, yaitu sebenarnya ada berbagai peraturan loh menyangkut dengan pajak. Tapi saya melihat ya, mungkin saya sharing sedikit bahwa kalau saya melihat keseluruhan dari pajak itu, sebetulnya memang ada tujuan untuk mendorong terjadinya lebih banyak perdagangan dan penjualan. Nah, kalau kita sebagai pengusaha, kita sebagai seseorang yang melakukan satu maksudnya perdagangan, kita tuh sebenarnya diuntungkan. Jadi saya melihat ada penurunan nilai tarif pajak untuk perusahaan-perusahaan ya, tapi memang ada kategorinya. Tapi itu udah senang banget loh kita, apalagi buat dalam masa sulit kayak sekarang kerasa banget ya. Dan kalau di masa Covid ini, untuk pengetahuan kalian aja, kami itu perusahaan-perusahaannya yang jatuh di bawah 4,8 yang pokoknya kita dibebasin pajak sih sampai ke akhir tahun, ke Desember nih terakhir. Saya nggak tahu nanti Januari ya. Tapi kita bersyukur ya, karena memang kondisinya terus terang sulit. Dan pas kebetulan saya juga lagi ngadain penelitian ya, saya mendata nih. Perusahaan-perusahaan itu sebenarnya berapa sih penurunannya, gila yang turunnya lebih dari 30% tuh lebih dari 50% pengusaha yang merespon kepada saya. Jadi aku tuh sebetulnya merasa ini kayak nightmare gitu tahun 2020. Ya, walaupun aku akui selalu di mana ada kesulitan pasti ada kesempatan. Ya. Jadi kalau misalnya kalian sekarang, apa sih Bu kesempatannya? Ya, kalian jualan yang berhubungan dengan masker, berhubungan dengan ya itulah alat yang dibutuhkan dengan gara-gara si pandemi Covid, ya pasti ada lah gitu ya, opportunity itu. And it's always possible. Oke, sedikit lagi nih, cuman sedikit. Habis ini 2 slide lagi. Yang terakhir adalah kita bahas sedikit tentang isu keamanan publik dan kemakmuran ya, welfare. Oke ya, cuman 2. Pertama, apa yang ada di internet itu yang e-commerce itu diatur untuk memproteksi children. Ya, jadi misalnya seperti obat pelangsing gitu ya, itu harusnya nggak boleh untuk yang di bawah 18. Ya, terus ya kalian kan langganan Netflix mungkin ya, ada yang langganan Netflix atau melihat video-video YouTube bahkan ya, ya anything lah, pokoknya kan ada, pokoknya kalau konten seperti ini kita nggak boleh anak-anak di bawah 13 tahun. Gitu. Ya oke. Dan menurut saya sangat perlu gitu ya. Karena saya ngeri juga gitu ya, kayak anak-anak saya sendiri, aduh mereka kan udah YouTube banget gitu, like everything YouTube, they actually don't really watch TV gitu ya. Mereka malah nontoninnya itu tuh Japanese manga, Japanese animation ya. Jadi saya kadang-kadang saya juga ini Japanese animation isinya apa ya, coba aku lihat dulu gitu. Rada takut juga karena kan kalau secara in reality actually dampak buruknya itu nyata ya.
Saya nggak tahu kalian dengar nggak ya, ini kemarin nih saya dapat berita ada anak masih di bawah umur bunuh diri. Aku cukup yakin ya itu orang dapat ide dari mana sih bunuh diri gitu ya. Aku nggak ngerti. Pasti dari exposure kayak gini, gitu. Ya, oleh karena itu kita harus ada protection. Ya, pornografi juga sama lah ya, gitu ya. Jadi banyak hal yang kita harus lindungi. Oke, yang terakhir ini slide terakhir untuk gambling, sigaret dan drugs. Upaya untuk mengontrol perjudian dan membatasi penjualan rokok dan obat-obatan itu memang ya kayak di Indonesia sendiri juga adalah, cuma di Indonesia mungkin agak longgar ya kalau kayak gituan. Saya sebetulnya kesulitan kita ya, negara kita itu penegakan hukum ya. Jadi mungkin kita bisa keluarin nih nggak boleh, tapi in reality aku nggak percaya itu diterapkan benar-benar gitu ya. Dan ini kalau kayak di Amerika itu sangat ketat ya. Aku mau bilangin kalian hati-hati kalau misalnya kalian ada yang nanti sekolah ke sana, kalian nggak boleh sembarangan soal 3 hal ini ya. Memang kayak perjudian online gitu ya, banyak di mana-mana, tapi ya itu tuh nggak bisa, ada hukum yang mengatur. Terus olahraga fantasi online taruhan ya, misalnya kayak pertandingan bola, judi bola gitu ya. Apalah ya. Anyway, it's there. Ya banyaklah yang sembunyi-sembunyi, tapi aku ngerasa ya kita harus hati-hati lah. Terus yang aku sedikit mau cerita, kalau di Amerika Serikat itu salah satunya yang sangat diproteksi adalah anak-anak itu tidak boleh minum alkohol. Ya, nah jadi kalian itu nggak boleh sembarangan, misalnya ngasih wine gitu ya ke anak di bawah umur. Kalau misalnya ketahuan ya kalian bisa dipenjara gitu. Ya, yang disebut anak-anak itu biasanya under 18 ya, under 18 atau under 13 tergantung ya, rated ya, itu maksudnya PG atau belum adult gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya sampai ada kesalahan ketahuan, wah udah masuk penjara loh. Siapa yang kena? Ya yang ngasih. Mau orang tuanya sendiri ngasih ke anaknya, sama di penjara. Jadi serem kan? Serem. Nggak boleh sembarangan, itulah. Saya pikir itulah kehebatannya negara maju ya. Walaupun aku merasa bahwa negara maju, negara kayak kita sama aja lah. Pasti bolong-bolong hukumnya. Gitu ya. Oke, baik. Nah, jadi